Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Susi Indari di channel YouTube saya. Video kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Kalau kita melihat kejadian sehari-hari, kita tidak menyadari bahwa di lingkungan kita sebenarnya ada banyak fenomena yang memanfaatkan listrik statis. Nah, contohnya, mengapa potongan-potongan kertas tertarik pada penggaris? Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat merasakan sentuhan pada kulitmu, juga terjadi berkat fenomena listrik statis. Di dalam jaringan saraf kita bisa merespon, sehingga terjadilah fenomena listrik statis. Cara kerja mesin fotokopi dan printer juga memanfaatkan fenomena listrik statis. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal tersebut akan dibahas dalam PowerPoint saya kali ini. Namun sebelumnya kita perlu memahami bagaimana fenomena listrik statis tersebut bisa terjadi. Sudah menjadi fakta umum bahwa semua benda tersusun dari partikel kecil bernama atom. Di dalam atom terdapat inti atau nukleus yang terdiri dari neutron dan proton. Selain itu juga ada elektron yang mengelilinginya. Elektron yang bermuatan negatif akan menarik proton yang bermuatan positif, namun menolak sesama elektron karena sama-sama bermuatan negatif. Hal yang sama juga terjadi pada proton, namun tidak pada neutron, karena neutron tidak bermuatan atau netral. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari atom oksigen. Pada keadaan normal, benda akan bermuatan netral, karena setiap atom penyusunnya juga netral, yaitu jumlah elektron dan proton pada atom sama. Misalkan ada dua atom netral, kita sebut saja atom A dan atom B. Jika satu elektron dari atom A berpindah ke atom B, maka kedua atom tersebut tidak lagi netral, karena jumlah proton dan elektron di kedua atom tersebut berubah, yaitu atom A akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron tadi berpindah ke atom B. Sedangkan atom B menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari atom A. Pada atom yang dapat berpindah hanya elektron, sedangkan proton dan neutron tidak dapat berpindah atau tetap. Apa yang menyebabkan elektron dari suatu atom berpindah? Salah satunya adalah akibat gesekan dua benda yang berbeda jenis atom penyusunnya. Seperti pada pertanyaan di halaman awal, mengapa penggaris dapat menarik potongan kertas? Karena penggaris tersebut telah digosok dengan rambut manusia yang bersih, sehingga elektron dari rambut manusia berpindah pada penggaris mika ya. Nah, akhirnya penggaris akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari rambut. Sedangkan potongan-potongan kertas yang netral tidak bermuatan karena juga tidak digosok dengan benda lain, jika didekati oleh penggaris yang sudah digosok dengan rambut tadi dan kelebihan elektron, akan menarik kertas. Nah, kertas tersebut akan tertarik pada penggaris beberapa saat, tapi kemudian akan jatuh lagi. Mengapa demikian? Saat potongan kertas tertarik pada
penggaris, menempel pada penggaris, itu terjadi perpindahan elektron dari penggaris menuju kertas. Akhirnya kertas menjadi bermuatan negatif. Dan jika elektron kedua benda tersebut sudah sama, maka kertas tidak akan lagi tertarik pada penggaris. Kedua benda tersebut sama-sama bermuatan netral, dan akhirnya kertas tersebut lepas kembali. Namun, apakah harus digosok dengan rambut manusia agar penggaris bermuatan negatif? Tidak selalu. Berikut ini adalah data dari beberapa benda yang bisa digosokkan. Dia akan cenderung bermuatan apa? Bisa kalian lihat pada PowerPoint. Untuk menentukan elektron benda mana yang berpindah, jika dua benda yang berbeda digosokkan mendapat elektron atau melepas elektron, silakan kalian melihat deret tribolistrik atau triboelektrik di samping. Makin ke atas, benda tersebut cenderung melepaskan elektron, sehingga akan bermuatan positif. Sedangkan makin menuju ke bawah, deret benda-benda yang makin ke bawah, maka benda tersebut bila digosok akan cenderung menerima elektron, sehingga akan menjadi bermuatan negatif. Setiap partikel proton atau elektron akan memancarkan garis-garis gaya ke segala arah. Garis-garis gaya inilah yang mengakibatkan sifat proton yang menolak sesama proton, namun menarik elektron. Demikian pula sebaliknya pada elektron. Daerah di sekitar proton atau elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik atau gaya tolak dari elektron atau proton tersebut akan dinamakan medan listrik. Arah garis gaya pada proton adalah memancar keluar, sedangkan pada elektron akan memancar ke arah dalam. Perhatikan gambar tersebut. Nah, jika ada partikel lain yang berada di daerah medan listrik, jadi partikel lain yang ada di daerah medan listrik dari proton atau elektron, maka partikel tersebut akan terpengaruh oleh gaya tarikan atau gaya tolakannya, bergantung pada muatan partikel tersebut. Jika sama, maka akan terjadi saling tolak-menolak, dan jika berbeda akan terjadi tarikan atau tarik-menarik. Lihat ilustrasi pada gambar di bawah ini. Karena arah garis gaya dari proton keluar, sedangkan pada elektron mengarah masuk ke dalam, akibatnya terjadi tarikan antara kedua partikel tersebut. Nah, kuat gaya tarikan atau tolakan antar partikel proton atau elektron dapat diukur dengan persamaan hukum Coulomb. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut ini. F sama dengan K kali V1 kali V2 per R kuadrat. K atau konstanta itu besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Q1 menunjukkan muatan partikel pertama, Q2 merupakan muatan partikel kedua. R adalah jarak antara kedua partikel. F adalah gaya Coulomb. Satuannya adalah Newton atau N. Sebenarnya yang dimaksud gaya Coulomb adalah gaya tarikan atau gaya tolakan antar partikel, namun disebut gaya Coulomb karena penemunya bernama Coulomb. Untuk mengetahui kuat medan listrik di sekitar partikel, baik proton maupun elektron, kita memerlukan sebuah partikel lain untuk mengetahui kuat gaya Coulomb antara kedua partikel tersebut. Jika kita mengetahuinya, maka kuat medan listrik partikel antara kedua partikel tersebut dapat diketahui dengan membagi kuat gaya Coulomb dengan besar muatan partikel lain yang merasakan pengaruh dari partikel tersebut.
Maka rumusnya E sama dengan F per Hi. E adalah kuat medan listrik suatu partikel. F adalah gaya Coulomb antar kedua partikel. Q adalah partikel yang merasakan medan listrik. Misalkan kita ingin mengetahui besarnya medan listrik partikel 1, maka partikel 2 adalah yang merasakan pengaruh medan listrik dari partikel 1. Jika kita substitusikan persamaan gaya Coulomb pada persamaan medan listrik sebagai berikut. E1 sama dengan F per Hi2. Nah, karena F adalah K kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat, maka E1 sama dengan K kali Hi1 kali Hi2 per R kuadrat dibagi dengan Hi2. Jadi E1 sama dengan K kali Hi1 per R kuadrat. Setelah disederhanakan, kita mendapat persamaan medan listrik tersebut. Nah, demikian tentang listrik statis dan contoh kejadian di kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan kalian siswa-siswi SMP bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang terdapat pada buku paket atau literasi buku-buku lainnya dari penerbit manapun untuk latihan supaya kalian lebih mantap dalam memahami tentang materi listrik statis. Demikian, salam sehat, tetap semangat, dan mari kita terus belajar dan belajar. Semoga sukses.